Di dalam negara kita itu ada sistemnya, ya kan? Taruhlah, wah saya punya wakil, lah ini fungsikan. Wah enggak mungkin, ya kalau memang enggak mungkin berarti kan lebih banyak madorotnya. Kira-kira madorot mana? Berdoa dengan bersuara untuk kapasitas kita. Bukan kemudian kita mendiamkan manakala ada kebijakan keliru dari pemimpin kita, tapi jangan keliru dalam kita menyampaikan aspirasi. Jangan sampai kita bersuara kemudian ditangkap sepenggal menjadi bola salju, dan bola salju ini berakibat kepada sesuatu yang tidak malah menjadi baik, tapi sama dengan mengkoordinir orang untuk terus bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Santri Beling Channel, masih dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari, Nyecep Barokahipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mencari ilmu sejati atau nyecep ilmu sejati dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nasihat demi nasihat dan dawuh demi dawuh dari Abah sudah kita dengarkan untuk mengarahkan kita dalam kehidupan yang ke arah lebih positif, untuk menjadi pagar kehidupan kita, untuk tidak melanggar aturan Allah, untuk terus kita itu selalu mengingat bahwasanya kita itu adalah seorang hamba. Entah malam ini bah apalagi nasihat untuk bisa terus menyentil Santri Beling Channel, untuk terus bisa mengarahkan Santri Beling Channel ini, walaupun beling tapi ada konsepnya, walaupun beling tapi tetap terarah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan hari terakhir puasa kayaknya. Mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana dan seterusnya lah. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daunnya Syekh Abdul Qadir Jailani begini. Alaika bidzikrillah ala kulli halin. Kita harus senantiasa untuk ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Ini ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan longgar, dalam keadaan sempit, dalam keadaan seneng, dalam keadaan susah, terkecuali sekarang dengan merebaknya wabah corona. Dia harus alaika bidzikrillah. Bentuk zikrillah macam-macam. Beberapa penjelasan sudah pernah saya singgung. Kemudian selanjutnya fa innahu lil khairi jami'. Kenapa kita harus selalu dianjurkan untuk ingat kepada Allah? Karena sesungguhnya zikir atau ingat kepada Allah itu adalah lil khairi jami', akan mampu mengumpulkan seluruh bentuk kebaikan. Intinya itu orang zikir ingat kepada Allah itu gak ono elek-elek, apik kabeh. Bahkan lil khairi jami', tidak hanya bagus tapi pokok dari segala kebaikan. Selanjutnya wa alaika bil i'tisam bihablillah fa innahu lil madari dafi'. Kita dianjurkan untuk selalu i'tisam bihablillah, mempererat hablum minallah, mempererat ibadah, menguatkan taqarrub kita kepada Allah. Kenapa fa innahu lil mudharri dafi'? Karena semuanya itu akan mampu menghalangi berbagai macam kemadharatan. Iktisam bihablillah. Jadi berpegang teguh dengan agama Allah, selalu mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan agama. Samalnya sekarang, ya kan? Covid ada aturan agama. Aturan agama itu juga ditimbulkan dari banyak faktor.
Di antaranya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam rangka melakukan ibadah. Jangan kemudian kita melawan apa yang menjadi aturan. Bukan kemudian aturan-aturan yang dibuat pemerintah itu adalah harga mati untuk kita selalu tetap kita perhatikan. Makanya ulama juga memberi fatwa, kiai memberi fatwa. Bagaimana sebenarnya mensikapi semuanya itu? Intinya adalah al-i'tisam bihablillah. Harus seimbang, ya kan? Berpegang teguh dengan hablillah. Karena dengan i'tisam bihablillah lil mudharri dafi, akan menolak segala bentuk kemadharat. Kemudian wa alaika bitahubi litalaqi mawaridil qada birridha fa innahu waqi waridha nafi. Kita harus punya persiapan untuk menyongsong takdirnya Allah. Apa? Punya persiapan untuk menyongsong takdirnya Allah. Punya persiapan untuk menerima takdirnya Allah. Selama ini yang kita tahu, yang kita lakukan adalah menerima takdir, tapi belum pernah membuat persiapan untuk menghadapi takdir. Kenapa demikian? Di situ dijelaskan waridha nafi. Di antara persiapan untuk menerima takdirnya Allah adalah dengan ridho. Karena ridho nafi itu yang akan memberi kemanfaatan. Sambil otomatis kita melakukan ikhtiar, kita melakukan usaha. Tapi ridho harus kita kedepankan. Karena itu adalah nafi. Wa'lam annaka mas'ulun an harakatika wa sakanatika. Ketahuilah bahwa kita sekalian akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Gerak kita, aktivitas kita, diam kita. Jadi kita diam dimintai pertanggungjawaban, kita beraktivitas dimintai pertanggungjawaban. Sama halnya dengan situasi seperti ini. Situasi yang seperti ini kita posisinya seperti apa? Apakah kita posisi menyampaikan fatwa, menyampaikan penjelasan, memberikan pengetahuan, atau posisi kita itu hanya diem, cuek, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Dalam konteks ini, yang kita pakai adalah bagaimana tingkat kenyamanan masyarakat. Jangan sampai diam kita menjadikan masyarakat resah. Jangan sampai komentar kita menjadikan masyarakat resah. Karena kita diam juga dimintai pertanggungjawaban. Kadang-kadang wah sudah saya menarik diri dari semuanya ini, daripada salah. Ada pertanggungjawabannya. Wah saya akan memberi komentar begini-begini. Ada pertanggungjawabannya. Jadi apapun diam kita, aktivitas kita, komentar kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Fastaghil bima huwa aula fil waqti. Maka kita harus menyibukkan diri terhadap sesuatu yang penting pada saat itu. Ini harus diingat. Jangan kita menyibukkan dengan sesuatu yang sesuatu itu belum penting pada saat itu. Taruhlah saat ini, apa situasi seperti ini yang penting bagi kita? Kita harus istighol. Nah, contoh satu misal sekarang orang rame-rame untuk mengumpulkan, memberi bantuan kepada kawan-kawan yang terdampak. Situasi saat ini harus konsentrasi ke situ. Kemudian sekarang itu dengan banyaknya berita yang simpang siur, maka ada keresahan-keresahan yang diterima masyarakat. Hadirlah dengan mengayomi. Kalau memang kita bisa menyampaikan sesuatu yang berharga, bisa menyampaikan pengetahuan, bisa menyampaikan keilmuan, sampaikan. Kalau tidak punya kapasitas, direm, jangan ngomong. Tapi tanya ke yang punya kapasitas, kemudian teruskan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Satu misal, ini hukumnya apa-apa. Karena kita tidak punya kapasitas, tanya ke kiai. Kiai ini gimana? Tanya ke aparat ini gimana? Kemudian kita ramu, kemudian kita sampaikan ke masyarakat. Karena sekarang banyak hal-hal yang karena separuh informasinya, setengah-setengah pemahamannya, menjadikan keresahan di tengah masyarakat. Nah, ini kita harus hadir untuk selalu menyibukkan diri pada sesuatu yang penting pada saat itu. Ini luar biasa pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya, wa iyyaka wa fudula tasarrufatil jawarih. Kita harus ingat, jangan sampai kita harus menjaga diri dari tasarrufat, dari aktivitas anggota badan yang tidak berarti. Kita harus menjaga. Ojo muspro lakoni awak dewe. Apakah itu lakon yang berkaitan sikap, apa itu lakon yang berupa ucapan. Jadi apapun yang dihasilkan dari anggota badan kita, kita harus berhati-hati. Jangan sampai keluar sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa alaika bi taatillah wa rasulihi wa man wala. Kita harus selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya kan? Taat kepada orang-orang yang ngurusi urusan kita. Siapa kalau tidak pemerintah? Harus seimbang. Taat Allah, taat Rasul, taat. Makanya atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Ini sebenarnya tidak boleh bertentangan, ya kan? Sebenarnya tidak boleh bertentangan. Nah, makanya kewajiban kita untuk merangkai. Kalau ada kesalahpahaman, dikonfirmasi, diklarifikasi. Benar tidak seperti ini? Makanya kewajiban kita untuk mengayomi, memberikan informasi-informasi sejuk kepada masyarakat. Wa addi ilaihi haqqah wa la tutalibhu bima yajibu alaihi wad'u fi kulli halihi. Doakanlah terhadap kebaikan orang-orang yang ngurusi kita pada setiap saat. Kecuali orang itu menyuruh maksiat kepada kita. Kita harus mendoakan baik kepada orang-orang yang mengurusi urusan kita. Ya Allah, beri kekuatan. Sekarang ini ada begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kemudian kita hanya menyampaikan kritikan. Kalau kita memang tidak punya kemampuan apa-apa, ya doakan. Sampai manakala kita melihat ada indikasi ketidakbenaran, doakan mudah-mudahan tidak benarnya ini selesai. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan itu pimpinan saya, si A, si B, tidak salah dalam membuat kebijakan. Ya Allah, itu jelas-jelas salah, ya Allah, kebijakan. Mudah-mudahan cepat Engkau ingatkan. Itu bisanya kita berpartisipasi seperti itu. Jangan main gampang komentar kalau kita tidak punya kapasitas. Jangan kemudian gampang mencibir. Jangan juga kemudian gampang membela. Lebih baik kita tempatkan posisi kita pada posisi yang tepat. Kita doakan, ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Tunjukkan biar ia, pemimpin-pemimpin kami, bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Kalau ada kebijakan yang benar-benar salah, doakan. Kalau kita memang tidak bisa, daripada kita membuat komentar menjadikan keresahan masa. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya, wa alaika bihusnidzanni fil muslimin. Kita harus selalu berbaik sangka terhadap seluruh umat Islam. Berbaik sangka. Muslim loh ini. Tidak ada embel-embel macam-macam. Muslim yang kiai, Muslim yang wali, atau Muslim yang ulama, Muslim yang hebat, nggak ada. Husnudzon muslimin. Sederhana. Definisi Islam itu apa? Kan sederhana. Orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu berarti muslim. Apakah kemudian ada orang yang salah-salah, yang kurang-kurang, itu definisinya tidak muslim? Kan tetap muslim. Cuma ada muslim al-asi, muslim yang taat. Ada muslim yang ta'i, muslim yang taat. Atau muslim yang soleh, muslim yang baik.
atau muslim yang poleh, muslim yang dur. Pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, alaika bihusnidzanni fil muslimin, berarti di dalamnya ada muslimin yang soleh, ada yang poleh. Yang penting masih muslim. Ini luar biasa pesan. Dilanjutkan dengan wa islahun niyah lahum. Kita harus selalu punya niat yang baik. Islah itu berasal dari aslaha yuslihu, islah kata kerja, membaikkan niat. Jadi tidak cukup hanya niat, tapi harus ada upaya. Ya kan? Upaya untuk memperbaiki niat lahum terhadap muslim. Makanya tidak salah kan tadi yang saya sampaikan. Kapasitas kita apa? Ya berdoa. Wong kita memang tidak bisa apa-apa. Ya Allah itu pemimpin saya, ya Allah itu Pak Lurah saya, ya Allah itu Pak RT saya, salah data. Saya mau mengingatkan tidak mungkin. Mungkin kalau Pak RT masih mungkin, taruhlah presiden saya. Itu dia salah ambil kebijakan, ya Allah. Apa mungkin orang seperti kita kemudian teriak-teriak? Kan tidak mungkin. Ada hierarki yang harus kita. Makanya kewajiban kita mendoakan, ya Allah, presiden saya salah, ya Allah. Engkau tunjukkan yang benar. Ya kan? Makanya islahun niyah. Kemudian dilanjutkan wasa'yu bainahum bikulli khairin, dan selalu as-sa'yu bainahum, berinteraksi dengan mereka, dengan sesama muslim, bikulli khairin, dengan berbagai macam kebaikan. Kalau kita tidak bisa interaksi baik, tarik diri. Sudah, kita tidak usah interaksi dulu, tahan diri. Kalau tidak bisa bikulli khairin. Kalau memang kita bisa bikulli khairin, kita berinteraksi. Luar biasa kan? Pesan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah, itulah yang kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan anwarul hadi. Semuanya itu adalah merupakan cahaya dari zat yang memberi petunjuk. Berarti barang siapa yang menjalankan itu semuanya akan mendapatkan pancaran cahaya dari zat yang memberi petunjuk. Barang siapa yang tidak menjalankan itu, dia tidak akan mendapatkan pancaran cahaya dari zat yang memberi petunjuk. Untuk pembahasan ini memang cukup pas untuk keadaan kita saat ini yang di tengah wabah menghadapi pandemi. Contohlah tadi kita harus bisa menempatkan kapasitas diri. Ketika kita tahu misalnya ada pemerintah itu kebijakannya kok seperti ini, kita harus mendoakan. Yang pertanyaan saya, sejauh mana kita itu harus tetap mendoakan? Terus kan terkadang ada orang mengatakan, loh kalau tidak disuarakan tidak akan terdengar. Suara itu bukan dilarang, tapi kan kita tahu kapasitasnya. Artinya kita kalau memang tidak memahami secara utuh bagaimana kita bersuara. Kenapa tidak kita sampaikan di dalam negara kita itu ada sistemnya. Ya kan? Taruhlah, wah saya punya wakil. Lah ini fungsikan. Wah enggak mungkin. Ya kalau memang enggak mungkin berarti kan lebih banyak madorotnya. Kira-kira madorot mana? Berdoa dengan bersuara untuk kapasitas kita. Kita itu paling banter kan suaranya di media. Ya kan? Rata-rata orang menyuarakan ketidakbaikan tidak ada dengan biislahin ini. Sulit, bukan kemudian tidak ada, sulit untuk biislahin. Makanya selalu berdampingan. Ada islahun niyah, ada husnudzon, ada menghormati, ada dan seterusnya. Itu harus semua berjejer. Bukan kemudian kita mendiamkan manakala ada kebijakan keliru dari pemimpin kita. Tapi jangan keliru dalam kita menyampaikan aspirasi. Jangan sampai kita bersuara, kemudian ditangkap sepenggal menjadi bola salju, dan bola salju ini berakibat kepada sesuatu yang tidak malah menjadi baik, tapi sama dengan mengkoordinir orang untuk terus bersuudzon. Mengkoordinir orang untuk
tidak islahun niyah. Nah, ini bukan kemudian kerangka kita bela tolak, bukan. Ada etika yang harus dibangun. Bagaimana etika kita sebagai rakyat, bagaimana etika seorang pejabat harus terbangun. Jadi bukan karena ini itu tolak dukung, bukan. Jadi etika inilah yang harus dibangun. Jadi kita itu harus tahu kapasitas diri kita itu seperti apa, kita itu harus bagaimana, etika kita itu harus bagaimana. Kalau untuk saat ini sama-sama kita itu menghadapi pandemi, semua masalah kita bersama, setiap ada pemberitaan apapun, setiap ada seperti apapun, saringlah dulu sebelum sharing. Mungkin seperti itu. Ada tambahan pertanyaan mungkin? Tidak ada. Jadi kita itu harus tetap sesuai kapasitas kita harus tetap husnudon kepada orang-orang muslim, kita husnudon kepada teman-teman kita, dan kita harus tetap mendoakan orang-orang yang mengurusi kita. Untuk saat ini mungkin juga pemerintah, terus gugus tugas COVID-19, ada dari kesehatan. Kita harus terus mendoakan semoga mereka tetap kuat, semoga mereka tetap bersabar, dan semoga mereka tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami Santri Mbiling Channel. Apabila ada kesalahan mulai dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaatnya. Tetap terus ikuti channel kami di Santri Mbiling Channel. Insya Allah kami akan tetap ada kajian-kajian seperti ini, mungkin ada konten-konten yang lain dan konten-konten yang baru yang insya Allah akan tetap ada manfaatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.